Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT selalu curahkan taufik, hidayah, rahmat sehingga hari demi hari kita senantiasa taat kepada Allah SWT. Semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hari ini kami mau membacakan taklim sebagaimana biasa. Cuma hari ini ganti bab. Maksudnya bab yang kemarin belum selesai, cuma ini bab yang lain, yaitu celaan terhadap kebakhilan. Kalau bab yang kemarin adalah pentingnya zuhud, qanaah dan tidak minta-minta. Hari ini celaan terhadap kebakhilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua ayat dan hadis mengenai membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah diketengahkan dalam bab 1, jelaslah bahwa faedah, keutamaan dan kebaikan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Maka jika seseorang mengabaikan sedekah, manfaat-manfaat itu tentu saja tidak akan diperoleh. Di samping memperoleh celaan, orang yang tidak mau bersedekah akan mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman secara khusus terhadap perbuatan bakhil dan menyimpan harta. Pada dasarnya ancaman ini sebagai wujud kasih sayangnya terhadap setiap pokok persoalan telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya ancaman ini sebagai wujud kasih sayangnya terhadap umat Rasulnya agar tidak terjerumus ke dalam penyakit yang membinasakan ini. Setiap pokok persoalan telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan sebanyak-banyaknya, dengan judul yang berbeda-beda. Kita telah dianjurkan berbuat kebaikan, dan kita juga diperingatkan supaya meninggalkan segala macam keburukan. Tetapi sulit untuk membicarakan satu pokok persoalan secara keseluruhan. Sebagai contoh, di sini akan ditulis beberapa ayat dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran mengenai kebakhilan. Ayat pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Keterangan ayat ini telah diketengahkan dalam bab 1 ayat ketiga. Dalam ayat ini telah dinyatakan bahwa orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala berarti telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana telah diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum secara terperinci, orang yang mengumpulkan harta berarti menginginkan kebinasaan dan kehancuran bagi dirinya. Akan tetapi, berapa banyak manusia yang setelah tahu bahwa perbuatan ini merupakan penyebab kebinasaan dan kehancuran, lalu menghindarinya dan tidak mengumpulkan harta? Adakah penyebab yang lain selain kelalaian telah menutupi hati mereka? Dengan tangan kita sendiri
kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Ayat yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah atau berderma, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Keterangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia ada satu syaitan yang bekerja dan ada satu malaikat yang bekerja. Pekerjaan setan adalah menakut-nakuti keburukan. Misalnya, jika bersedekah kamu akan jatuh miskin dan sebagainya. Dan mendustakan yang benar. Dan pekerjaan malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa mendapatkannya, yakni pikiran tentang perkara yang baik masuk ke dalam hati, maka anggaplah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah. Dan barang siapa mendapatkan sesuatu yang lain, yakni pikiran kotor masuk ke dalam hati, maka mintalah perlindungan dari godaan syaitan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat suci ini, termaktub dalam kitab Miskat. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini untuk menguatkan sabdanya tersebut. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa setan menakut-nakuti dengan kekikiran. Setan menakut-nakuti dengan kefakiran, mendorong berbuat keji dan berkata yang kotor. Inilah yang dimaksud mendustakan yang hak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa di dalam ayat suci ini ada dua perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dua perkara dari syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran. Ia berkata, jangan membelanjakan harta. Jangan membelanjakan harta. Simpanlah dengan baik-baik, karena kamu pasti memerlukannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan atas dosa-dosa dan menjanjikan bertambahnya rezeki bagi orang yang membelanjakan hartanya. Dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, orang hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menjanjikan rezeki, hendaknya ia meyakini dan memahami bahwa mengkhawatirkan keperluan pada masa yang akan datang itu adalah bisikan syaitan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat ini, syaitan selalu membisikkan ke dalam hati manusia berupa kekhawatiran. Syaitan selalu membisikkan ke dalam hati manusia berupa kekhawatiran. Jika kita tidak mengumpulkan harta, maka pada waktu kita sakit atau sudah lemah dan tidak mampu bekerja, atau datang keperluan yang mendesak, atau datang keperluan yang mendadak, kita akan berada dalam kesulitan. Sehingga kita akan repot dan menderita. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, setan telah memerangkap orang ke dalam kesusahan, penderitaan, dan ketakutan pada saat itu. Dan ia akan terus-menerus berada dalam penderitaan tersebut. Kemudian setan akan menertawakannya. Orang bodoh ini sedang terperangkap dalam penderitaan yang sebenarnya, yakni takut akan penderitaan yang semu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikianlah, setiap waktu ia resah
memikirkan bagaimana mengumpulkan harta, dan kekhawatiran tentang masa depan selalu menghantuinya. Masya Allah, alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi taklim hari ini, celaan terhadap kebakhilan. Masya Allah, kitab yang luar biasa saudaraku. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita share saudaraku ke teman-teman kita agar sama-sama tahu, sama-sama Allah beri kepahaman, sehingga semakin hari semakin ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin rindu kampung akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jangan lupa doakan kami Al-Fakir ini agar selalu istiqomah dalam iman, dan usaha atas iman. Untuk sempurna majelis, kita tutup doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.